Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Fawar dengan NIM 67042011183 dari kelas D3 MP 4401. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar manajemen human capital dengan dosen Bu Astri Wulandari. Di sini saya akan menganalisa solusi terbaik dalam kasus yang terjadi di Unilever di Surabaya dengan headline berita ratusan buruh demo buntut PHK 161 pekerja Unilever di Surabaya. Berikut adalah peran yang terlibat dalam kasus perusahaan Unilever di Surabaya. Yang pertama adalah ada ratusan buruh PT Unilever Indonesia di Surabaya yang melakukan aksi protes terhadap PT Unilever. Yang kedua ada Wakil Ketua PUK SPSI Unilever Indonesia di Surabaya, David Eko Irwanto, sebagai perwakilan aksi protes dari buruh yang bekerja di perusahaan Unilever. Yang ketiga ada Rungkut Endri Supriyanto sebagai Kepala Pabrik PT Unilever Indonesia yang menjelaskan kenapa karyawan di Unilever ini di PHK. Di sini saya akan menjelaskan analisa yang saya buat dari kasus perusahaan Unilever di Surabaya yang mem-PHK 161 karyawannya. Isu permasalahan yang melatar belakangi yang pertama adalah PT Unilever Indonesia di Surabaya melakukan kebijakan perusahaan mereka yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap 750 karyawannya. Isu yang kedua, adanya indikasi 161 orang mau diproses PHK oleh manajemen Unilever di Surabaya. Dikarenakan upaya perusahaan untuk bisa bertahan di tengah situasi yang terus berubah dan menantang di masa depan. Hal ini karena bagaimanapun sulitnya tantangan dan kondisi bisnis yang perusahaan hadapi. Dampak dalam hal ini, sumber daya manusia menjadi pilihan terakhir yang terbaik untuk perusahaan. Berikut adalah solusi yang saya buat sebagai problem solver untuk perusahaan Unilever. Yang pertama adalah kompensasi pesangon. Perusahaan Unilever memberikan kompensasi pesangon yang lebih standar yang sudah ditetapkan undang-undang. Solusi yang kedua adalah insentif. Perusahaan Unilever kepada tenaga kerja memberikan tambahan penghasilan di luar gaji ataupun upah bulanan sebagai penghargaan atas kerja kerasnya dalam bekerja. Yang ketiga ada pelatihan. Perusahaan melakukan program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis, pengetahuan, efisiensi, dan penciptaan nilai untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan cara yang jauh lebih baik, sehingga akan mendukung kesiapan karyawan terdampak agar dapat tetap produktif pasca menyelesaikan masa kerja di perusahaan Unilever. Dan berikut adalah solusi untuk perusahaan agar tidak terjadi PHK massal. Yang pertama adalah melakukan efisiensi biaya produksi dengan mencari bahan baku, peralatan, perlengkapan yang lebih murah namun dengan kualitas yang baik. Optimalkan pembelian dan pemanfaatan bahan baku agar tidak terjadi pemborosan. Hal ini tentu akan mengurangi pengeluaran perusahaan jika membeli barang yang lebih murah atau mengurangi bahan baku. Yang kedua, ada membuka kesempatan pekerja untuk pensiun dini. Biasanya setiap perusahaan mempunyai batasan usia untuk karyawannya melakukan pensiun. Namun pada kondisi tertentu seperti
terjadinya PHK massal, perusahaan dapat membuka kesempatan bagi para pekerjanya untuk melakukan pensiun dini guna menghindari PHK massal. Itulah hasil analisis yang saya buat dalam kasus PHK massal di perusahaan Unilever di Surabaya. Dalam hal ini, semoga bisa memenuhi tugas besar manajemen human capital dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.